Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Philip dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta-Atmaja Subang, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menerangkan tentang rasio-rasio perusahaan, yaitu ada 4 rasio. Yang pertama ada rasio aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas. Di sini data yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio ini itu menggunakan data dari laporan keuangan PT Lion Metal Works 2023. Dan untuk standar industri itu berdasarkan asumsi saya sendiri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir saya yang didoseni oleh Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita masuk saja ke penjelasan pertama. Pertama, di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini dibagi menjadi 7. Nah, tujuan rasio aktivitas ini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini rumus pertama itu ada perputaran piutang. Nah, ini perputaran piutang ini kita menggunakan data penjualan kredit dan rata-rata piutang. Nah, penjualan kredit kita lihat ke laporan laba rugi pada PT Metal Lion Works. Di sini kan tercatat penjualan kredit. Berhubung di laporan keuangan hanya terdapat penjualan barang, jadi kita menggunakan langsung data penjualan barang ini senilai 452 miliar. Nah, ini kita masukkan. Nah, lalu dibagi rata-rata piutang. Nah, rata-rata piutang ini didapat dari piutang tahun 2023 ditambah tahun 2022. Ini pihak ketiga dan pihak berrealisasi ditambahkan, dibagi 2. Terdapatlah rata-rata piutang. Nah, kemudian sudah dapat kita bagikan penjualan kredit, kita bagikan dengan rata-rata piutang. Dapatlah sekitar 2,75. Lalu yang kedua ada days of receivable atau singkatannya DOR. Nah, DOR ini ngitung rata-rata piutang itu berputarnya berapa hari. Nah, data yang digunakan itu menggunakan jumlah hari dalam 1 tahun. Jumlah hari dalam 1 tahun kan itu 665 dibagi dengan perputaran piutang. Nah, perputaran piutang yang mana? Nah, kita sudah hitung tadi yang ini 2,75. Nah, kita bagikan saja 365 dibagi 2,75. Dapat sekitar 132,72. Nah, dibulatkan menjadi 133. Nah, di sini ada rata-rata, misalnya nih ya, ini untuk menghitung penjualan per hari. Nah, penjualan per harinya berapa? Nah, penjualan per hari itu total penjualan dibagi dengan jumlah hari 1 tahun. Nah, harusnya ini tuh 365. Ini hanya ada kesalahan. Tadi kan penjualannya itu sekitar 452 miliar. Nah, dibagi berarti 365. Dapat 1 miliar sekian. Nah, kemudian rata-rata jangka penagihan. Nah, untuk mencari rata-rata jangka penagihan itu piutang dibagi penjualan per hari. Nah, penjualan per harinya kan kita sudah dapat nih. Nah, kita bagi saja piutang pada ini kan ngitung tahun 2023. Piutang tahun 2023 dibagi dengan penjualan per hari ini. Dapatlah segini. Nah, kemudian untuk perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan menggunakan HPP dan rata-rata persediaan. Nah, HPP ini dari sini. Nih. Kemudian cara mencari rata-rata persediaan. Persediaan tahun 2023 ditambah 2022 dibagi 2.
ini persediaan 2023 ditambah 2022 dibagi 2, dapatlah segini. Kemudian dibagikan HPP dengan persediaannya. Kemudian yang keempat ada hari-hari days of inventory atau DOI. Nah, sama seperti yang DOR tadi, days of receivable, dibagikan saja. Nah, jumlah hari 1 tahun itu berarti 365 dibagi dengan inventory perputaran inventory atau inventory turnover. Ini. Dapatlah 264 atau 264 hari. Nah, untuk turnover capital working itu penjualan bersih. Nah, di sini kan penjualan bersihnya nggak dikasih tahu. Jadi kita langsung menggunakan saja penjualan 452. Modal kerja rata-rata. Nah, modal kerja rata-rata ini kita nyarinya pertama ya, modal kerja itu kan didapat dari total aset lancar dikurangi utang lancar. Jadi aset lancar dikurangi dengan utang lancar, itu modal kerja. Kan ini dicari rata-rata. Nah, kita cari modal kerja tahun 2022 dan 2023, kemudian dibagi 2. Nah, sudah dibagi 2 itu dapat segini, itu namanya modal kerja rata-rata. Nah, kemudian kita bagikan dengan penjualan bersih dengan modal kerja rata-rata, dapatlah 1,37. Nah, kemudian ada perputaran aktiva tetap. Di sini menggunakan data penjualan yang ini sama, karena di sini tidak dirincikan penjualannya. Total aktiva tetap. Nah, ini tuh sebenarnya rata-rata juga. Pokoknya yang menggunakan turnover itu menggunakan rata-rata. Nah, di sini menggunakan rata-rata aktiva tetap. Nah, aktiva tetap tahun 2023 ditambah 2022 dibagi 2. Nih. Aktiva tetap ini ditambah ini dibagi 2. Kemudian perputaran aktiva. Nah, perputaran aktiva ini juga menggunakan rata-rata total aktiva. Jadi total aktiva tahun 2023 ditambah 2022. Kemudian penjualan dibagi. Nah, dapatlah segini. Nah, ini kan tadi ada receivable turnover, DOR, days of receivable, inventory turnover, DOI, WCTO, Fato sama Tato. Nah, ini yang perhitungan 2023. Nah, ini standarnya. Nah, untuk RTL ini bila dia berada di atas standar itu cukup baik untuk sebuah perusahaannya. Dan untuk DOR ketika berada di atas standar itu cukup baik juga. Dari ke-7 perputaran aktiva ini, ketika semuanya berada di atas standar itu cukup baik untuk rasio aktivitas. Nah, kita masuk ke rasio berikutnya. Nah, untuk rasio berikutnya itu ada rasio solvabilitas. Nah, untuk rasio solvabilitas ini terdapat 5. Yang pertama ada debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio ini untuk mengukur seberapa perusahaan itu dibiayai oleh utang. Jadi nih, ini kan total debt, total utang dibagi dengan total aset 34. Jadi dari 100 aset itu dibiayai sekitar 34 oleh utang, sisanya oleh pemegang saham. Seperti itu. Nah, kemudian debt to equity ratio. Nah, untuk atasnya itu masih sama total utang. Nah, yang atas kan debt to asset. Nah, dari namanya sudah berbeda. Namanya debt to asset menggunakan aset, total aset. Nah, ini debt to equity berarti menggunakan total modal. Nah, ini. Nah, dibagi. Nah, berarti di sini kan terdapat 5,1%. Jadi, dari 100 modal itu dibiayai sebesar 51 rupiah oleh utang, sisanya oleh pemegang saham. Nah, untuk long term to equity ini untuk mengukur seberapa
modal itu dijadiin jaminan buat utang jangka panjang. Nah, ternyata dari modal itu dijadiin jaminan itu 19%. Nah, untuk menghitungnya itu menggunakan long term, utang jangka panjang, total utang jangka panjang, dibagi modal, total modal. Nah, lalu yang keempat ada EBT, time interest earned. Itu kemampuan perusahaan untuk membayar bunga yang jatuh tempo tuh jangka pendek bunganya tuh. Nah, EBT itu earning before tax. Nah, earning before tax ini kita lihat di laba rugi. Earning before tax ini ya, laba sebelum pajak ditambah oleh biaya bunga. Mana biaya bunganya? Yang ini, bahan bunga, biaya bunga. 3 dibagi dengan biaya bunga. Jadi untuk setiap bunga, perusahaan itu bisa nutup 5,5 kali dari earning sebelum pajaknya ini. Jadi setiap bunga itu bisa ditutup 5,5 kali dari laba sebelum pajak. Nah, untuk fixed charge coverage itu FCC sama aja kayak TIE, cuman dia itu khusus buat ketika ada utang sewa atau utang jangka panjang. Dia perhitungannya menggunakan EBT, earning before tax, sama seperti pakai yang ini. Ditambah bisa juga pakai EBIT, earning before interest atau tax. Ini laba usaha ini berarti ini nih. Tapi nanti rumusnya berarti EBIT langsung ditambahkan oleh kewajiban sewa, enggak ditambahin biaya bunga lagi. Berhubung ini pakai EBT, maka harus ditambahkan biaya bunga, ditambah kewajiban sewanya yang jangka pendek, yang ini liabilitas sewa, dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Kemudian ini untuk standar industrinya. Nah, untuk jika untuk debt asset ratio itu jika di atas standar industri itu buruk untuk perusahaan, kurang baik. Nah, berarti posisi perusahaan ini kurang baik jika dilihat dari standar industri asumsi ini. Nah, untuk DER-nya juga kurang baik, lebih tinggi 1% dari standar industri. Dan untuk TIE dan FCC juga masih kurang baik karena di bawah standar industri. Nah, kita masuk ke rasio ketiga, yaitu rasio profitabilitas. Nah, seperti namanya rasio profitabilitas, rasio ini hanya mengukur profit perusahaan tuh. Nah, untuk rasio ini itu semuanya harus di atas standar industri, tidak boleh ada yang di bawah. Namanya juga profit margin. Nah, untuk profit margin yang ada 4. Pertama itu ada profit margin. Profit margin itu dibagi 2 antara profit margin kotor sama net profit margin. Kemudian yang kedua itu ada ROI, return of investment. Seberapa baik perusahaan itu menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba. Dan return on equity. Ini menggunakan perusahaan seberapa baik menggunakan modalnya untuk mendapatkan laba. Nah, ini laba per saham. Jadi nanti labanya itu berapa per lembar saham itu berapa dapat labanya. Nah, kita masuk ke profit margin. Nah, pertama untuk profit margin yang kotor. Jadi profit margin kotor ini menggunakan penjualan bersih, jadi di sini penjualan dikurangi dengan HPP dibagi sales. Sebenarnya kalau dirincikan itu penjualan bersih dengan sales itu kan beda kan. Nah, kalau sales itu ini, nah penjualan bersih itu harusnya dikurangi diskon dulu. Nah, berhubung di sini tidak dirincikan, maka kita menggunakan data yang sama. Nah, nah di sini ternyata profit margin kotornya itu sebesar 31%. Nah, kemudian kita masuk ke net profit margin. Net profit margin ini IAIT, earning after interest tax. Berarti laba sesudah
bunga dan pajak. Yang mana yang ini? Setelah dikurangi pajak dan bunga yang 6 miliar dibagi oleh penjualan. Yang ini terdapatlah 1%. Kemudian ini belum dibulatkan, kita bulatkan terlebih dahulu 1%. Nah, kemudian untuk ROI, ROI juga menggunakan earning after interest tax atau EAT dibagi total aset. Karena kan tadi investment mengukur seberapa kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba. Nah, dibagi oleh aset ternyata dapat juga 1% dari EAT dibagi total aset. Nah, untuk ROE itu bedanya sama aja kayak ROI, cuman dia pakai modal atau equity. Sama atasnya masih pakai EAT dibagi oleh modal, dapat juga 1%. Nah, untuk laba LPLS-nya tidak perlu dihitung lagi karena sudah disebutkan di sini 13 tuh laba neto per saham. Nah, untuk menghitung laba neto per saham itu kan di sini laba saham biasa. Jadi laba saham biasa tuh yang ini. Laba saham ini dikurangi oleh laba saham preferan dulu. Misalnya saham preferan tuh berapa dihitungannya gitu. Kan di sini ada saham ya, langsung saham beredar di sini dilihat. Tuh modal dasar. Nah, ini modal saham. Di sini dilihat di neraca berapa saham biasa yang beredar. Tuh. Nah, di sini untuk standar industrinya NPM atau net profit marginnya netnya sebesar 31 lebih kecil dari rata-rata industri. Nah, ini tuh lebih kecil 9%. Nah, ini tuh tidak berarti perusahaan itu tidak dalam kondisi baik. Perusahaan untuk tahun berikutnya harus memikirkan cara agar NPM-nya ini mengalami peningkatan agar terjadi perusahaannya itu memasuki kondisi yang baik. Nah, untuk ROI ini juga standar industrinya itu asumsi. Ternyata untuk ROI 1%. Kenapa sih ini perbedaannya 1%? Padahal gross profit marginnya itu gede 31%. Tapi kenapa net ROI dan ROE-nya itu kecil hanya 1%? Nah, ini bisa saja diakibatkan oleh besarnya HPP. Nah, bisa kita lihat di laporan laba rugi ini, HPP itu hampir 70%-an dari penjualan barang. Lihat, di sini penjualan barang itu 452, sedangkan HPP-nya itu 331. Itu udah besar banget buat HPP. Biasanya kan setengahnya. Sedangkan ini lebih dari setengahnya gitu. Jadi wajar ketika laba brutonya itu besar, tetapi laba netonya itu kecil. Itu juga selain disebabkan oleh HPP, bisa juga disebabkan biaya-biaya lainnya yang besar seperti biaya bunga atau tiba-tiba kenaikan pajak gitu, atau terjadi kerugian. Nah, ini ternyata di sini semuanya itu untuk rasio profitabilitas itu di bawah standar industri. Nah, ini tuh menunjukkan kondisi yang kurang baik untuk perusahaan. Perusahaan itu harus segera memikirkan cara agar meningkatkan rasio profitabilitas ini. Tuh. Nah, lalu kita masuk ke rasio yang terakhir, yaitu rasio likuiditas. Nah, untuk rasio likuiditas ini terdapat 5 rasio. Yang pertama itu ada rasio lancar. Nah, rasio lancar ini untuk menghitung seberapa liquid atau perusahaan itu mampu membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Nah, makanya di sini rumusnya current ratio itu aktiva lancar. Yang ini aktiva lancar dibagi utang lancar. Nih, utang lancar, utang jangka pendek dapat 1,65 jika dibulatkan.
Lalu rasio E1 3,03 jika dibulatkan. Lalu kita masuk ke yang kedua, rasio sangat lancar, sama aja kayak current rasio, cuman ini tuh lebih ke dia tuh cuman aset-aset yang benar-benar lancar. Makanya di sini rumusnya itu current aset dikurangi inventory. Karena kan persediaan itu lancar, cuman tidak selancar kas dan setara kas lainnya gitu. Nah, makanya di sini dikeluarkan dulu, dikurangi inventory, lalu dibagi. Dapatlah 1,65. Nah, ini current rasio, pakai yang ini tetap current asset 418 dikurangi inventory-nya yang ini ke 2023 218 dibagi tetap sama 159 current asset. Lalu rasio kas. Nah, rasio kas ini juga menghitung sama seberapa tersedianya kas yang di tangan dan di bank untuk bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kas dan bank. Nah, ini harusnya tuh kas ditambah duit yang ada atau kas-kas yang ada di bank atau setara kas lainnya. Nah, kita lihat di sini. Kas dan setara kas sudah masuk sini nama siapa. Nah, ada giro enggak di sini? Nah, ternyata di sini ada deposito berjangka. Nah, kita masukin karena ini juga kan termasuk ada di bank. Kita masukin 5 miliar dibagi current liabilitas lagi. Dapat 44%. Nah, kemudian untuk rasio perputaran kas. Nah, untuk rasio perputaran kas ini atau cash turnover itu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, untuk mencari modal kerja bersih itu tadi sudah dijelaskan total aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, ini total aset lancar dikurangi total utang lancar. Nah, kita bagi ternyata dapat 1,40 kali. Nah, yang terakhir itu ada inventory to net working capital. Nah, ini rumusnya itu persediaan dibagi aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, inventorinya yang ini persediaan dibagi dengan pengurangan current asset dikurangi current liabilitas dapat 68%. Nah, ini standar industrinya. Nah, untuk current rasio ternyata itu di atas standar industri. Nah, ini tuh menunjukkan bagus. Jadi, berarti untuk 1 rupiah utang itu perusahaan menyediakan 3,03 rupiah untuk setiap 1 rupiah itu. Nah, jadi di sini perusahaan itu kondisinya baik karena current rasio dia bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya itu di atas standar industri. Nah, untuk quick ratio-nya juga sama, dia menunjukkan angka yang positif yaitu di atas standar industri, di atas sebesar 0,1 sebesar seperti itu. Ini juga menunjukkan angka yang bagus. Nah, kemudian untuk cash ratio-nya juga ternyata di atas standar industri. Nah, untuk cash turnover ternyata sama. Nah, kalau sama itu masih cukup baik. Pokoknya kalau misalnya 1 atau 0,9 sekian itu masih cukup baik ketika gapnya itu nggak terlalu besar. Nah, untuk inventory juga di atas standar industri. Nah, ternyata untuk standar untuk rasio likuiditasnya ini ternyata semuanya menunjukkan angka-angka positif karena semuanya di atas standar industri. Tuh. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah penerangan. Sebelumnya ini hanya menjadi bahan pembelajaran, bukan untuk hitungan real, karena standar industrinya saja hanya berdasarkan asumsi saya. Bila tidak sesuai itu mohon maaf, karena memang hanya untuk memenuhi tugas akhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.